Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala jami'i alihim wa ashabihim wa azwajihim wa azwajihim zurriyatakum kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu hadratu arwahil awliya wal atqiya wan nuqaba wan nujaba wal aqtab wal abdal syarqan wa gharban khususan Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa fi muqaddimatihim Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila hadrati arwahi ashabil kahfi wala arwahil a'immatil arba'ah la syamal a'immatil arba'ah khususan al-imam Ba'bal Hasan al-Asy'ari wal imam Aba Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihatu ila hadrati arwahi asatizatina wali walidina wali ajdadina wal jaddatina wal masyaikhina wal ashabil kukalina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, baik yang berada dalam majelis Masjid Agung Palembang ini ataupun yang sedang mengikuti kegiatan di mana saja mereka berada. Mari kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita dapat mengikuti acara kita pada hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu juga ya, karena untuk saya baru ketemu setelah lebaran ini dengan jamaah Masjid Agung dan para pendengar sekalian. Mari kita saling memaafkan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kajian kita masih kita memperluas bahasan tentang ahli sunnah wal jamaah. Satu sisi yang akan kita kaji pada saat ini adalah apa yang kita ungkapkan terus, bahwa kita dengan ibadah Ramadan, dengan mengerjakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya di Ramadan itu, kita dihapuskan Allah dosa-dosa kita yang telah lalu dan kita kembali kepada fitrah yang dalam arti kesucian kita, bahwasanya manusia itu dilahirkan atas fitrah tidak berdosa. Nah, dengan kita beribadah puasa sungguh-sungguh, kita banyak mohon ampun
dan bertaubat kepada Allah SWT, kita menjadi orang yang suci, kembali kepada fitrah kesuciannya. Allah menjadikan kita manusia ini dalam keadaan suci. Terbukti waktu kita lahir, dinyatakan oleh Rasulullah tidak ada seseorang yang itu dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, fitrah. Yuladu alal fitrah. Bahasanya manusia itu dilahirkan atas fitrah, kejadian yang dikehendaki Allah itu. Hanya saja orang tuanya, keluarga atau lingkungannya yang membuat manusia itu terbelok, ternodai, bahkan bisa menjadi sesat setelah diciptakan Allah dalam keadaan suci tadi. Dari sisi lain, kalau kita bicara fitrah, ada di dalam surah Ar-Rum dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bahwasanya di dalam untuk selalu menghadapkan wajah, menghadapkan dirinya kepada fitrah. Dan dimaksudkan juga fitrah dalam ayat itu adalah ad-din hanifah, ad-dinu hanifah. Faqim wajhaka, hadapkan mukamu hai Muhammad, dan tentu saja perintah menghadapkan ini kepada kita semua umat Muhammad. Lid-dini hanifah, hadapkan dirimu, hadapkan wajah sekalian yang diciptakan Allah itu lid-dini hanifah, kepada agama yang lurus. Artinya kita diperintahkan untuk berada pada agama yang lurus. Agama yang lurus itu dimaksudkan agama tauhid, yaitu agama Islam. Itu keyakinan kita berdasarkan Al-Quran ini. Ini dipertegas lagi dalam ayat yang lain itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tiada aku menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah aku. Peran manusia sebagai hamba. Aku, kata Allah di situ, ya orang yang disembah. Dipertegas lagi oleh Allah SWT dalam ayat yang lain, alastu bi rabbikum. Pada waktu di zaman masih di alam arwah itu, manusia diperkenalkan oleh Allah SWT, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah di hadapan arwah-arwah itu. Maka arwah menjawab, qalu, mereka menjawab, bala syahidna, iya benar, kami menyaksikan, kami mengakui bahwa memang Allah itu adalah Tuhan kita yang kita sembah. Jadi fitrah kejadian kita ini adalah Allah ciptakan sebagai hamba
yang akan mengabdikan diri kepada siapa tempat kita mengabdikan diri itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah yang saya bacakan tadi, ya, kita disuruh menghadapkan diri kita kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, agama yang lurus itu adalah agama tauhid. Dan kita dijadikan Allah, manusia-manusia itu dijadikan Allah sesuai fitrahnya. Seharusnya mereka itu berada dalam agama yang lurus itu, dalam agama yang dikenal dengan agama tauhid, menyembah Allah, dan itulah pula agama Islam. La tablila li khalqillah, tidak ada perubahannya. Dari sananya itu sudah kejadian manusia itu sebagai hamba untuk menyembah Allah, berada di dalam keyakinan agama yang diciptakan Allah, yaitu agama yang lurus, agama Islam, agama tauhid. Zalikad dinul qayyim, itulah agama tauhid, agama yang lurus, agama yang benar, itu agama Islam. Terbukti pengakuan Allah juga, innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya di sisi Allah agama yang diridhoinya itu adalah agama Islam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi manusia kebanyakan tidak tahu, tidak sadar bahwa sesungguhnya fitrah Allah menjadikan manusia ini adalah untuk menyembah Allah, mengamalkan, mengikuti agama Allah, yaitu agama tauhid. Jadi kalau kita setelah melakukan ibadah Ramadan, sesudah puasa dan amalia-amalia lainnya dalam Ramadan itu kita lakukan, maka pada hakikatnya kita kembali kepada fitrah kita, beragama yang lurus, beragama yang diciptakan Allah itu memang untuk manusia. Kok dikatakan kembali? Ya mungkin kita banyak penyimpangan antara Ramadan dulu dengan Ramadan yang kita lalui ini tadi. Barangkali banyak maksiat kita lakukan, banyak kesalahan kita lakukan dalam melaksanakan perintah Allah, banyak larangan yang disuruh Allah jauhi, tapi justru kita melakukannya. Seolah-olah kita melenceng daripada agama, melenceng dari fitrah kita. Seharusnya kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, berada di dalam agama Islam dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan istilah lain, mungkin karena dosa dan kesalahan kita, keimanan kita menurun, ketakwaan kita erosi, kualitasnya berbeda dengan habis puasa dulu, setelah puasa Ramadan dulu. Nah, dalam perjalanan hidup kita setahun ini sampai menjelang Ramadan, ternyata kalau ada alat ukur, barangkali banyak masih penyimpangan, kesalahan daripada fitrah kita, tidak benar-benar
melaksanakan perintah dan tidak benar-benar menjauhi larangan Allah itu. Nah, dengan ibadah puasa di dalam Ramadan itu kita kembali menjadi orang yang taat, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Kalau berbicara puasa, seluruh jiwa raga kita kerahkan untuk berada pada agama tauhid, agama Allah itu. Orang yang berpuasa artinya ada kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah. Orang yang berpuasa sudah mempersiapkan dirinya untuk tidak menurutkan hawa nafsunya. Dia taat dan siap mengendalikan diri, mengendalikan nafsunya. Orang yang berpuasa berada di dalam kondisi sabar. Apalagi lampiran-lampiran ibadah puasa itu kita lakukan seperti sholat tarawih, yang apabila sholat tarawih itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh 1 bulan, dijamin orang itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin waktu masih muda dulu banyak penyimpangan daripada agama Islam itu, melenceng daripada fitrah kita. Oleh sebab itu kembali melatih diri, kembali sadar diri, kembali mengendalikan nafsu, kembali meningkatkan diri kita dengan menghiasi diri kepada menghiasi diri dengan nilai-nilai akhlakul karimah selama berpuasa, selama bulan Ramadan itu. Maka sesungguhnya hakikatnya orang itu sudah bersih diri kembali dan sudah siap dengan potensi dirinya untuk menjadi orang yang taat beribadah. Inilah kondisi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu metode yang kita lalui, yang disediakan oleh Allah. Allah ciptakan agama untuk manusia itu disiapkan Allah. Allah kenalkan siapa Allah. Tentu saja Allah Tuhan kita. Allah persiapkan waktu untuk melatih diri, meningkatkan kesadaran diri, yaitu adanya 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, diiringi amaliyah lain kita tingkatkan seperti tarawih, baca Al-Quran. Mungkin ada yang sampai 4 juz lebih, bukan 4 juz, 4 Quran. Sebab ada wiritan Quran itu 1 minggu khatam. Dari mulai hari Jumat terus hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Kamis selesai 30 juz. Artinya seminggu 1 Quran kita khatamkan. Kalau mengamalkan wirid Al-Quran seperti itu, kalau Ramadan itu 4 minggu, berarti 4 kali khatam Al-Qurannya. Bahkan bisa lebih dari situ. Masya Allah.
Begitu Allah, cara Allah mengembalikan manusia supaya kembali berada pada fitrahnya, kembali kepada ajaran agama Islam, sehingga dia kembali lagi meningkat bahkan keimanan dan ketakwaan mereka. Dan perangkat yang disiapkan Allah untuk mengamalkan ajaran tauhid, ajaran agama Islam itu dipersiapkan Allah, seolah pertanggungan jawab Allah. Dia ciptakan manusia ini sebagai hamba Allah, dia kenalkan yang disembah itu Allah, dipersiapkannya potensi untuk berada pada agama tauhid, agama Islam itu berada sesuai dengan fitrahnya. Apa yang dipersiapkan Allah? Satu, jasad. Allah persiapkan jasad. Roh tadi yang tadi itu tidak ada jasad, dikenalkan bahwa Anda semua itu manusia, jin itu hamba. Aku adalah Tuhan kamu yang perlu disembah. Nah, seolah-olah kalau manusia biasa, aku tidak nyuruh baik, aku tidak ngomong baik. Apa kamu aku persiapkan wahai manusia? Jasad, jisim, badan yang terdiri lengkap dengan organ-organ tubuhnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan janji kita untuk beribadah kepada Allah. Allah persiapkan jasmani kita, sehingga dengan jasmani kita bisa berjalan ke masjid, bisa berjalan ke langgar, bisa melaksanakan ibadah, sholat maghrib, sholat subuh, bisa istirahat. Itu perangkat yang disiapkan Allah untuk berada pada fitrah agama yang benar itu. Ada jasman. Apalagi yang disiapkan Allah? Ada qalb, hati. Hati yang zahir, hati yang halus, yang zahir. Bisa dimasak, bisa digoreng, bisa dimasak malbi. Itu hati sapi, hati ayam, dibuat perangkat jeroan. Hati kambing, nambah stamina Pak. Nah, jadi jasmani dilengkapi Tuhan dengan roh. Roh pun ada dua macam. Ada roh yang bersifat lahir, nyata, jasmani. Nah, itulah hati. Hati yang bisa kita timbang 1-2 kilo. Termasuk selain dari roh itu, ada roh yang bersifat rohania yang bisa menangkap pengetahuan, menangkap kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jasmani, ada roh yang zohiriyah, ada roh yang halus yang halus dia bersifat spiritual, rohania, dan itu pula dikatakan jiwa. Kalau yang
roh kasarnya, roh nyatanya yang bersifat jasmania itu disebut nyawa ujung itu. Kalau roh itu dipisahkan Allah dengan jasadnya, nyawanya berpisah, nah meninggal, wafat uang itu. Tapi masih tetap ada perangkat yang disiapkan Allah berupa roh secara batinnya yang itu tetap hidup. Roh itu ada, wallahu alam, ketika orang itu meninggal. Di mana Allah nempatkannya, urusan Allah. Kalau roh yang sifatnya jasmania itu urusan dokter menelitinya, urusan nyawa. Orang ini napasnya panjang, orang ini pendek, orang ini habis cemas mengap-mengap, orang ini naik tinggi darahnya dengan melihat napasnya itu tadi. Itu urusan ilmu. Yang itu pengetahuan yang seperti itu akal membantu ruh. Jiwa kita itu diciptakan oleh Allah SWT, perangkatnya berupa akal. Tapi akal dengan roh berbeda. Akal menangkap ilmu pengetahuan yang sifatnya zahiriyah, sementara roh jiwa yang bersifat batinnya itu menangkap hal pengetahuan yang bersifat spiritual. Dan itulah ilmu Allah yang dimasukkannya lewat roh. Sementara akal, nah itu berjuang, dibina dengan cara belajar ilmu bumi supaya tahu bumi, belajar ilmu alam, belajar ilmu tentang kehutanan, kehewanan, belajar ilmu hal yang mendalam, halus, ilmu filsafat. Roh yang bersifat rohaniah itu lebih daripada tangkapan akal. Oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah memandang kebenaran yang sesungguhnya tidak bisa hanya dengan akal saja. Kebenaran yang sesungguhnya dari akal ditangkap roh yang bersifat spiritual tadi, yang itu Allah memberikannya kepada orang yang layak untuk diberi roh itu. Dari roh dipersiapkan perangkat lagi untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa, mengamalkan agama tauhid, berada di dalam fitrah Allah itu. Apa lagi yang dipersiapkan Allah? Hati. Hati ini ada yang lahir, ada yang rohania halus, bekerja sama dengan roh yang halus, sehingga pengetahuan yang dari Allah masuk ke rohania, masuk ke dalam hati. Kalau akal hanya dapat menangkap yang bersifat zahiriyah, material, nyata, sampai kepada ilmu filsafat pun yang dimiliki orang-orang yang jago filsafat itu belum tentu masuk ilmu Allah, karena ilmu Allah lewat roh yang dipersiapkan Allah, roh yang bersifat batinnya disimpan, dimasukkan Allah. Itulah hati hakikat manusia yang sesungguhnya.
ada rohanianya, ada hatinya, yang itu bisa terlepas daripada jasmani. Akal itu bersifat yang zahir saja, Pak. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan, beda akal sehat dengan jiwa yang sehat, beda. Akal sehat berbisi ilmu yang nyata-nyata, alam nyata, ilmu bumi, ilmu alam, ilmu udara, ilmu bintang dan sebagainya, sampai kepada tinggi betul kemampuan akal itu dengan ilmu filsafatnya. Orang terpesona kadang-kadang melihat orang yang hebat ilmu filsafatnya, tapi belum tentu meraih kebenaran sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ruh yang bersifat rohania, hati yang bersifat batiniah itu hanya Allah masukkan kepada orang yang hatinya bersih, rohnya baik, hatinya bersih, dan Allah memberikannya kepada orang-orang itu. Kalau orang itu kotor hatinya, akhlaknya buruk, masuklah akal, tidak sampai kepada rohania, jiwanya dan hatinya yang suci murni dipersiapkan Allah itu. Pintarnya pintar, Pak. Kalau diukur dengan tingkatan ilmu pengetahuan, S-nya S1, S2, S3, kalau ada S4, S5 mengalir. Tapi pengetahuan yang bersifat rohania dari Allah belum tentu masuk, sebab akal terbatas. Itulah beda Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum yang lain yang berbeda. Mereka ada yang mengagungkan akal, sehingga kalau tidak sesuai dengan akal, Al-Quran itu mau dicoretnya. Saya dengar saja tuh dari base media itu, wallahu a'lam, mungkin hoax gitu. Ada usaha mau mengeluarkan ayat-ayat dari Al-Quran. Sebab apa? Barangkali menurut ukuran akalnya tidak sesuai dengan akal. Padahal Al-Quran tidak usah diragukan lagi. Akal kamu tidak bisa menyerap kemampuan pendalaman tentang hakikat kebenaran dari Al-Quran. Di situ mungkin berbeda. Perangkat akal yang diserapkan Allah tidak sampai masuk seperti kebenaran lewat roh, jiwa, dan hati manusia, dan itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi beda Allah mempersiapkan untuk jiwa orang yang beriman, yang sudah diberikan potensi menerima hakikat kebenaran dari Allah itu, yaitu jiwa hati yang suci dihiasi dengan akhlakul karimah. Kalau cuman akal saja, Pak, pintar ngomongnya, benar calak, tapi belum tentu berakhlak orang itu. Barangkali karena kecelakaan, karena kehebatan akalnya. Apa kata orang istilah? Uang itu calak, bukannya hebat, pinter, calak. Apa? Karena apa yang dia omongnya itu, apa yang menjadi diplomasi ngomongnya hebat-hebat itu
terkom apa? Tercampur ya, terkontaminasi ya, terkontaminasi dengan masalah yang bukan rohania tapi dunia, mungkin terkontaminasi dengan jabatan, mungkin terkontaminasi dengan duit dan lain-lain. Panjang lagi ceritanya Pak. Kalau kita bahas perangkat yang disiapkan Allah untuk menyambut fitrah Allah berupa agama Allah, sampai nanti masalah syariat kalau perlu kita bahas nanti. Demikian kita akhiri, mohon petunjuk dari Allah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.